Halo, saya ingin mengurus duplikat surat nikah. Baik, Suami saya sangat suka Nadia dari panti asuhan. Setelah surat nikah selesai, saya bisa mengadopsi Nadia. Memberinya kejutan. Nona Saputra. Surat nikah Anda palsu. Dokumen palsu melanggar hukum. Jangan sengaja melanggar. Palsu. Saya dan suami saya, Adrian Pratama, sudah menikah 5 tahun. Mungkin ada kesalahan? Nona Saputra, sistem menunjukkan Anda lajang. Tapi suami yang Anda sebut, Adrian Pratama, sudah menikah. Lalu, siapa istri sahnya? Siapa? Clara Mahendra. Jadi dia Clara Mahendra. Apa ini? Kenapa masih disimpan? Mungkin lupa dibuang. Dia mantan pacarmu? Tidak penting. Sayang, jangan marah. Itu semua sudah berlalu. Di masa depanku, hanya kamu. Aku selalu mencintaimu. Ternyata, pernikahan megah 5 tahun lalu, selama 5 tahun, pasangan teladan yang mesra, pernikahan yang kubanggakan, semuanya palsu. Direktur Pratama, sudah 5 tahun. Apakah Anda akan beri nyonya status sah? Tunggu dulu. Para tokoh besar Wall Street berkumpul. Pertarungan sengit. Hanya gelar Nyonya Pratama yang bisa lindungi Clara. Anda dan istri tak punya surat nikah, tak dilindungi hukum. Dia bisa tinggalkan Anda kapan saja. Alia itu budak cinta. Dia mencintaiku melebihi nyawanya. Mustahil dia tinggalkan aku. Tapi, Tak ada tapi. Dulu, dia pilih menikahiku, tolak pernikahan aliansi. Putus hubungan dengan ayahnya. Dia sudah tak punya pilihan lagi. Direktur Pratama memang piawai berstrategi. Ternyata, yang kukira pengorbanan demi cinta adalah rencanamu yang sudah lama diatur. Ayah, ibu, yang kucinta adalah Adrian Pratama, bukan Raka Wijaya. Sekalipun kalian bunuh aku hari ini, aku takkan pernah menikahinya. Ini apa-apaan? Maafkan aku. Aku mengerti. Kau anak durhaka. Aku tak setuju. Alia Saputra. Keluarga Wijaya sederajat dengan kita. Rakalah jodohmu. Ayah ibu takkan mencelakaimu? Tapi hanya Adrian yang kucinta. Seumur hidup hanya dia yang kunikahi. Kamu, kalau kau nikahi Adrian Pratama, seumur hidup jangan pernah kembali ke keluarga Saputra. Pak Saputra. Alia Saputra. Suatu hari kau akan menyesal. Ibu, ayah, akan kubuktikan dengan pernikahan bahagia pada kalian bahwa aku tak salah pilih. Pak Saputra. Cepat bantu. Adrian Pratama, mulai sekarang hanya kau yang kumiliki. Lihat, apa ini? Bintang atas namaku. Aku bersumpah pada bintang Alia. Seumur hidupku, takkan kusia-siakan dirimu. Adrian Pratama. Aku cinta padamu. Aku juga mencintaimu. Jika pernikahan adalah taruhan, surat nikah palsu itu adalah bukti terbaik. Aku kalah dalam taruhan ini. Ibu, ayah, ternyata aku salah pilih orang. Raka Wijaya, maukah kau menikahiku? Raka Wijaya, masih mau menikahiku? Kau sekarang wanita bersuami. Ingin selingkuh denganku? Katakan saja mau atau tidak.
Jadi istri palsu 5 tahun, bagaimana rasanya? Sudahlah. Anggap tak pernah aku tanya. Tunggu dulu. Siapa bilang aku tak mau? Aku sangat mau. 4 hari lagi, kita bertemu di Dinas Catatan Sipil Kota Marina. Siapa tak datang, dia pengecut. Sudah diputuskan. Aku, ada urusan, aku tutup telepon dulu, dadah. Masih kekanak-kanakan juga. Siapa? Alia, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Hanya sedikit serangan panas. Pusing. Nyonya, Bagaimana kalian jaga nyonya? Ambil gaji bulan ini di keuangan E-nya. jangan tuan. Beri saya kesempatan lagi. Sudahlah. Bukan salah mereka. Tubuh saya terlalu lemah. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Pergilah. Sakit? Mari. Benarkah ada yang bisa memalsukan cinta? Sehebat ini? Diam ya. Aku pelan-pelan. Adrian sangat mencintaiku. Dia tak mungkin mengkhianatiku. Pasti aku yang salah. Adrian, Ada apa? adopsi Nadia butuh surat nikah? Surat nikahku dirusak bola. Besok, kita urus ulang ya. Urusan kecil begitu. Serahkan saja ke pengacara. Kamu istirahatlah. Masih ada urusan di perusahaan. Adrian Pratama. Rupanya saat merasa bersalah, kau begitu jelas menunjukkannya. Pada akhirnya, ketulusanku beri sia-sia. Nona Saputra. Dengan menyesal kami beritahu, berdasarkan observatorium, bintang yang dinamai Tuan Pratama dan Anda, bintang Alia, akan jatuh 5 hari lagi. Ini pun baik. 4 hari lagi aku pergi. Dimulai dengan nama bintang, diakhiri dengan kejatuhannya. Bisa dibilang ada awal dan akhir. Halo, Halo, Nona Saputra. Tuan Gunawan sebelumnya bilang ingin mengadopsi Nadia, tapi sekarang ada pasangan lain yang juga ingin mengadopsinya. aku tahu Adrian, putri kita akan diambil orang lain. Dia cucu perempuan kesayanganku. Kalau diadopsi orang lain, aku juga takkan hidup lagi. jadi anak yang ingin kau adopsi adalah putri kandungmu sendiri. Adrian, aku tak mau Nadia memanggil orang lain ayah ibu. Tenang saja. Aku pasti akan memasukkan Nadia ke silsilah keluarga Pratama. Menurutku, kau harus menceraikan Alia Saputra. Sekarang juga, jadikan Clara Mahendra menantuku. Hidup kita akan tenang. Jadi kalian memang satu keluarga. Ibu mertua selalu mencelaiku. Karena di hati beliau sudah ada menantu lain. Ibu, silakan minum teh. Kau mau membunuhku dengan air panas? Buat lagi. Ibu, silakan minum teh. Dingin sekali. Buat lagi. Ibu, silakan minum teh. Ibu. Ibu, silakan minum teh. Mulai sekarang, buatkan teh. Dengan suhu seperti ini. Ingat, Ya, duduk berlutut.
ambil lap dan bersihkan tumpahan teh di lantai. Nanti aku periksa. Kalau masih ada bekas air, malam ini jangan harap bisa tidur. Adrian Pratama. Dulu aku berani mengejar cinta. Kini, aku bertekad meninggalkanmu. Semoga kau takkan pernah menyesal. Adrian. Secara hukum, kita suami istri, alias seputra. Awalnya aku menikahimu karena kau diganggu di luar negeri. Hanya itu alasannya. Selain status Nyonya Pratama, apapun yang kau mau, bisa kuberi. Semua akan kuberikan. Aku tahu. Aku takkan merebut gelar itu dari Alia Saputra. Aku tak pantas. Syukurlah kau sadar. Ini berkas Nadia. Silakan lihat. Terima kasih. 3 April 2024. Ini hari Adrian Pratama. Melamarku. Lihat bintang lagi. Setiap kali memandang bintang, aku merasa seperti ada di antaranya. Kecil dan sendirian. Pakai ini. Kelak saat kau berada di tengah bintang-bintang, ia akan menemanimu. Aku, Adrian Pratama, bersumpah. Seumur hidup hanya mencintai Alia Saputra. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Terima dia. Aku mau. Aku mau. Alia, ada urusan di perusahaan. Kau istirahatlah dulu. Kenapa dia pergi? Ternyata kau buru-buru pergi setelah lamaran? Karena putri kandungmu lahir. Adrian Pratama. Dari awal, kau sudah mengkhianati pernikahan kita. Kami perlu konfirmasi. Apakah kalian masih berencana mengadopsi Nadia? Tidak. Anda bisa atur saja. Orang lain urus adopsinya. Alia Saputra, berani-beraninya kau putuskan untukku? Nadia adalah putriku. Tak seorang pun boleh bawa dia pergi. Putrimu? Putri hasil hubunganmu dengan siapa? Dengan Nona Mahendra ini? Maaf ya, aku baru ingat, masih ada rapat yang harus kutuju. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Alia, maksudku, aku sudah anggap Nadia seperti putriku sendiri. Kenapa kau putuskan sendiri? Tanpa bicara denganku dulu? Kau ambil keputusan sepihak? Sebagai nyonya rumah ini, aku bahkan tak punya hak memilih anakku sendiri. Alia Saputra, kenapa dulu tak kusadari? Kau bisa sebengis ini? Sekejam ini? Nadia begitu manis, tak ada rasa iba sama sekali? Adrian Pratama. Kemampuanmu memutarbalikkan keadaan masih sangat mahir. Nyatanya aku yang ditipu, aku yang dikhianati. Tapi akhirnya aku malah jadi orang bersalah dalam mulut kalian. Sudah, makan, Bu. Makan apa lagi? Kau ini perempuan mandul. Sudah bertahun-tahun kau menikah ke keluarga Pratama, tapi tak kunjung punya anak. Kalau masih tak bisa beranak, enyah dari keluarga Pratama. Adrian Pratama. Kau sendiri yang tak mau punya anak. Kenapa kau tidak jelaskan pada ibumu? Sudah kukatakan berulang kali. Perusahaan sangat sibuk, aku tak punya waktu. Jangan buat ulah lagi. Kau hanya tak mau anak dariku. Dan kau malah
menyalahkanku. Alia, Nadia sangat manis. Lagi dari panti asuhan, anak yang penurut. Bisa mengadopsinya. Keberuntunganmu. Keberuntungan? Keberuntungan macam apa itu? Apa yang kau omongkan? Clara belum menikah. Mengadopsi anak tidak pantas. Lalu aku? Aku boleh begitu saja? Dibicarakan, dicurigai, dan dihina? Dia atau aku? Siapa istrimu? Alia Saputra, istriku. Aku belum mati. Rumah ini belum, giliranmu memutuskan. Nadia adalah cucu kesayanganku. Tak ada yang boleh halangi dia masuk keluarga Pratama. Kalau begitu, suruh Adrian Pratama ganti istri. Alia Saputra. Kamu mau buat ulah sampai kapan lagi? Bahkan berani ancam cerai? Begitu ya? Aku yang buat ulah. Aku cuma melaksanakan hakku sebagai nyonya rumah ini. Sebagai nyonya Pratamamu, itu saja. Sebagai istri Alia, wajib membantu suami dan ibu mertua. Adrian sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bibi juga sudah tua. Bagaimana bisa kamu masih merepotkan mereka? Lihat Clara Mahendra, begitu pengertian. Tak seperti orang lain. Dikasih hati pun tetap orang tak tahu balas budi. Alia Saputra. Aku tanya terakhir kali. Apa kamu setuju adopsi Nadia atau tidak? Aku juga tanya terakhir kali. Apa kamu mau punya anak dariku dan kamu? Alia Saputra. Sudah sering kukatakan padamu, aku sedang dalam masa karir naik. Aku sangat sibuk. Cukup. Alasanmu itu sudah bosan ku dengar. Mau adopsi anak itu atau tidak? Putuskan sendiri. Alia. Sudah kuduga, kamu yang paling baik dan lembut hati. Alia. Adrian Pratama, aku sudah putus asa total. Tinggal 3 hari lagi, kamu akan bebas. Alia. Alia. Aku baru pulang dari luar negeri. Tak mau ngobrol sebentar, langsung mau pergi. Aku kenal dekat denganmu? Minggir. Alia, tak terasa ya. Nadia sama Adrian, mirip banget ya. Yang nggak tahu, mungkin kira mereka ayah dan anak kandung. Oh ya? Kebetulan yang luar biasa. Nadia cantik sekali. Pasti ibunya juga cantik sekali ya. Aduh, maaf ya. Suamiku agak nafsuan. Adrian ke kamu juga gitu? Sepertinya, sampah yang mau kubuang. Sudah ada yang mau pungut. Aku nggak ngerti omonganmu. Nggak ngerti ya bagus. Yang ngerti, pasti orang jahat. Kamu? Alia Saputra, jangan senang dulu. Clara. Clara, Aku nggak dorong dia. Alia Saputra. Kamu gila ya? perempuan kejam. Di keluarga Pratama nggak ada menantu sepertimu. Clara. Clara. Bangun. Kamu gimana? Nggak apa-apa? Adrian. Jangan salahkan Alia. Dia cuma nggak suka Nadia. Aku cuma nasihatin dikit, dia marah. Clara. Alia Saputra. Berdoalah Clara selamat. Kalau enggak, aku nggak akan lupakan kamu si pembunuh. Ayo, Clara. Alia Saputra. Adrian Pratama pasti milikku. Dua orang dekat lagi. Iya, iya. Gitu-gitu. Ayo, lihat ke sini. Lihat ke sini.
Alia, saya kan direktur utama grup Pratama. Kau suruh aku pakai ini? Akan jadi bahan tertawaan. Kau sudah janji padaku. Mau ingkar janji? Baiklah, aku janji. Aku pakai. Kerja lembur, lembur, lembur. Ulang tahun pernikahan kelima, kau malah lembur. Alia. Selamat ulang tahun pernikahan kelima. Tak kira kau masih ingat. Kupikir kau lupa. Tentu aku ingat. 10 tahun, 50 tahun, aku akan temanimu. Seumur hidup ini, kehidupan berikutnya, sampai nanti, aku akan selalu bersamamu. Alia, mau kemana? Kenapa panik? Takut aku pergi? Kupikir kau marah padaku, mau kabur dari rumah. Jujurlah. Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Tentu tidak. Kita suami istri satu kesatuan, harus jujur. Adrian Pratama. Kebanyakan bohong, sampai kau sendiri percaya ya. Alia. Mau kemana sebenarnya? Bukan apa-apa, banyak barang rongsokan. Pakai koper ini, cuma mau bakar. Lain kali serahkan saja pada pembantu. Adrian, aku agak pusing. Bukannya suruh tunggu di mobil, ditunggu pembantu? Kenapa turun sendiri? Aku sendirian di mobil, takut. Clara baru pulih. Hari-hari ini, dia istirahat di rumah kita. Kamu rawat dia baik-baik. Kau suruh aku rawat dia? Clara terluka kau dorong, jatuh dari tangga. Ini hutangmu padanya. Awalnya aku ingin menyewa perawat pendamping, tapi Adrian kasihan padaku, jadi dia membawaku pulang. Sekarang hanya bisa merepotkan. Alia, kamu merawatku. Dulu kukira, kau adalah payung pelindungku. Sepanjang hidupku, pasti tak akan mengecewakanmu. Tapi akhirnya sadar, Dulu, dia memilih menikahiku, menolak pernikahan aliansi, dan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Dia sudah tak punya pilihan lagi. semua badai, kau yang berikan padaku. Kemarin, aku sengaja berpura-pura di depan Adrian. Sayangnya, dia percaya padaku, tidak percaya padamu. Lalu apa? Selama aku masih Nyonya Pratama, kau hanyalah perempuan murahan penjaga pasien. Kau, Kalian ribut apa? Adrian, aku cuma ingin merepotkan kakak, ambilkan obat pereda nyeri. Tapi kakak merasa, aku memperlakukannya seperti pembantu. Sungguh tidak adil. Alia Saputra. Dia cuma minta kamu ambilkan obat. Clara terluka karena kamu. Kamu wajib merawatnya. Adrian, jangan salahkan kakak. Ini salahku sendiri, tubuhku lemah. Lebih baik jangan merepotkan kakak. Aku ambil sendiri saja.
Alia Saputra. Suruh kamu ambil obat. Tuli? Adrian Pratama. Besok aku akan pergi. Kamu sampai segitunya tak tahan? Harus menghinaku seperti ini? Sudah terluka. Masih main api. Kalau kamu mau, aku bisa penuhi sekarang juga. Alia, jangan salah paham. Aku, Lanjutkan saja. Lagi pula besok aku pergi. Tak akan ada yang ganggu kalian berdua. apa? Alia, dengar penjelasanku. Aku, Sayang, malam pengantin, jangan-jangan kamu mau cari wanita lain? Sayang, aku ngantuk. Gendong aku ke kamar ya. api yang kamu nyalakan. Malam ini kamu yang padamkan? Coba cicip. Alia, tadi lihat kamu tidur pulas, jadi tak suruh Adrian bangunin. Kedengarannya, seperti kamu tuan rumah di sini. Jangan marah. Bukan itu maksudku. Coba bubur kastanya buatanku. Cepat minum. Ini ungkapan tulus Clara. 5 tahun menikah, suamiku tak tahu kesukaanku. Bahkan tak tahu aku alergi kastanya. Sekali makan saja, bisa gagal napas, shock sampai mati. Aku alergi kastanya. Mau makan silakan sendiri. Adrian, kakak masih marah padaku ya? Lebih baik aku pergi, tak usah mengganggu di sini. Seporsi bubur takkan membunuhmu. Ini kan dibuat Clara pagi-pagi untukmu. Cepat habiskan. Sudah kukatakan aku alergi kastanya. Kau malah minta aku hargai perasaannya. Kau tak tahu kah? Makan ini bisa tewas? Alia Saputra. Dengan status tuan rumah ini, kuperintahkan kau. Cepat habiskan. Aku tak mau. Minum. Minum untukku. Minumlah. Bukannya belum mati? Kurasa kau sengaja lawan aku ya? Aduh! Aduh, kenapa ini? Perlu panggil ambulans? Alia Saputra. Cukup sudah. Mau berakting sampai kapan? Sebentar lagi bebas. Apakah harus ku tewas di sini? Dalam sangkar kebohongan ini? Adrian Pratama. Bukankah kau selalu ingin bersama Clara Mahendra? Baik. Ku berikan padamu. Alia. Jangan nakut-nakuti aku, Alia. Jangan nakut-nakuti aku, Alia.
Dokter, bagaimana dia? Keluarga pasien tak tahu ada riwayat alergi. Telat beberapa menit, dewa pun tak bisa menolong. Sudah terlambat. Dia benar-benar alergi kastanya. Alia. Kau sadar, Kau di sini buat apa? Mau lihat aku mati atau belum? alergimu parah sekali. Kenapa tak bilang dari dulu? Mau aku bilang apa lagi? Harus aku berlutut? Kau, Alia. Alia, jangan salahkan Adrian. Ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kau mau apa lagi? Clara tahu kau di rumah sakit, sangat bersalah. Dia mau datang ke sini, minta maaf padamu. ini salahku. Aku yang celakai Alia. Tapi aku sungguh tak sengaja. Aku benar-benar tak sengaja. Alia kan baik-baik saja. Jangan salahkan diri. Kau nangis apaan? Nangis orang mati? Cukup. Maafkan aku, Alia. Pukul aku saja, asal kau lega, nyawaku pun rela kau ambil. Aduh! Clara! Alia Saputra, jangan keterlaluan. Clara sangat cemas atas kondisimu. Dia cemas mendengar kabarmu. Apalagi maumu. Aduh! Adrian, ini salahku. Jangan salahkan Alia lagi. Clara, kau terlalu baik. Ada orang tak pantas dikasihani. Adrian Pratama, yang terbaring di ranjang ini adalah aku. Dia orang luar, nyaris bunuh aku. Kamu malah menghiburnya, menyakiti aku. Bukannya kamu belum mati? Sudahlah, jangan berlebihan. Aku istrimu. Apa yang kamu ucapkan itu masuk akal? Kamu yang makin keterlaluan duluan. Niat baik Clara. Kau injak-injak. Kau malah cari-cari alasan untuk menghinanya. Kenapa sekarang kamu jadi sedengki ini? Adrian Pratama, sungguh tak masuk akal. Jangan bertengkar. Sudah, jangan ribut. Ini semua salahku. Dengar-dengar kamu hampir mati, Adrian cuma mengomeliku sedikit. Lihat siapa yang lebih penting di hatinya. Hah. Aku juga tahu, kamu alergi kastanya. Aku sengaja melakukannya. Sayangnya nyawamu kuat. Ternyata gagal mati. Kenapa marah? Laporkan aku ke polisi. Sayangnya tak ada bukti. Enya, Clara, pergi. Pergi sana. Alia Saputra. Kapan sifat manjamu ini bisa berubah? Clara datang tulus untuk minta maaf. Mau buat ulah sampai kapan? Pergi. Pergi. Pergi sana. Alia. Cukup sudah. Kalau terus begini, semua jadi malu. Suamiku, orang terdekatku di dunia, ternyata selalu berdiri di seberangku. Melindungi perempuan lain. Alia, bukankah kamu selalu ingin ke Amara di Asia Barat Daya? Lihat bintang. Bagaimana kalau setelah jamuan penyambutan, kita bertiga sekeluarga liburan ke Amara? Bintang. Nona Saputra, dengan menyesal kami beritahu, berdasarkan observatorium, bintang Alia yang diberi nama oleh Tuan Pratama untuk Anda akan punah dalam 5 hari. Kukira cinta ini tak tergoyahkan. Ternyata sudah rapuh. Kukira bintang itu abadi. Ternyata akan punah. Keluarga 3 orang yang kau maksud dengan aku atau dengannya? Atau dengannya? Tentu denganmu. Aku dan dia cuma teman biasa. Alia, salah paham padaku tak apa. Tapi mencurigai Adrian Pratama, kau justru mengusirnya. Kalau begitu, berikan padaku. Lagi pula kau suka barang bekas. Aku, Alia Saputra. Kau gila lagi?
Aku tahu soal adopsi Nadia membuatmu kesal. Tapi jangan karena ingin mempermalukanku kau luapkan emosi. Ke Clara. Dia tak bersalah. Adrian Pratama. Berani kau bilang kau dan Clara Mahendra, tak ada yang kau sembunyikan dariku. Alia. Kita suami istri, satu kesatuan, harusnya jujur dan terbuka. Apa yang mau kusembunyikan darimu? Pasti akhir-akhir ini istirahatmu kurang. Terus di rumah saja, bikin mumet, akhirnya jadi banyak khayalan. Benar kan? Nanti setelah urusanku selesai, akan kutantimu dengan baik. Adrian Pratama. Sikapmu yang pura-pura romantis, citra suami penyayang ini. Sungguh memuakkan. Alia, hidup itu harus tahu cukup. Adrian bekerja keras sekali, sampai bisa memberimu hidup mewah seperti ini. Ini yang didambakan, banyak perempuan tapi tak dapat. Kau tak tahu betapa aku iri padamu. Kalau begitu, kenapa kau tak menikahi dia saja? Alia, jangan sembarangan bicara begitu. Iya, Alia. Kau memang pandai bercanda. Tapi, kalau aku benar-benar jadi istri Adrian, istrinya, aku pasti akan di rumah, merawatnya dengan sepenuh hati. Membuatnya senang, tak akan mikir yang bukan-bukan. Apalagi memberinya masalah. Sudah. Jangan terlalu banyak bicara. Alia Saputra, jangan terlalu sombong. Posisi Nyonya Pratama, cepat atau lambat akan jadi milikku. Tunggu. Pergi sana. Pergi. Kenapa kau bisa sembrono begini? Aku tak tahu, kalau aku tak di sampingmu, bagaimana kau menghadapinya? Ambilkan perban. Dua hari ini jangan kena air. Suruh pembantu saja kalau ada keperluan. Inilah laki-laki. Saat bilang cinta padamu, seakan samudera cinta. Tapi nyatanya penuh dusta. Alia. Apa kamu masih marah? Aku, Adrian, bukannya hari ini kau mau ajak Nadia ke taman bermain? aku hampir lupa. Harus jemput Nadia. Kalian pergi saja. Anggap saja sambutan awal untuk Nadia pulang. Betul, seperti keluarga 3 orang. Kau ngomong apa? Alia itu ibunya Nadia. Iya, maksudku, kalian bertiga segera bisa hidup bahagia bersama. Alia. Kau kan tetap nyonya muda keluarga Pratama. Upacara sambutan Nadia. Tak boleh kau lewatkan. Kalau tidak, orang akan jadikan keluarga Pratama bahan tertawaan. Mau bilang apa? Setelah kamu pulih, tempat jamuan penyambutan, kita atur bersama. Biar orang lihat keluarga kita rukun dan harmonis. Ternyata benar. Pria tiba-tiba baik, bukan karena cintanya padamu, tapi karena padamu ada maunya. Adrian Pratama. Ayahku benar. Kau memang tipe orang yang demi keuntungan bisa lakukan apa saja pria panjat sosial? Alia Saputra. Kau ngomong apa? Aku suamimu. Suami? Mulai sekarang, aku tak mau lagi berpura-pura jadi pasangan mesra bersamamu. Kau adalah nyonya muda keluarga Pratama. Kau harus memikul tanggung jawab. Menjaga martabat keluarga Pratama. Mengadakan jamuan penyambutan untuk putri kita adalah kewajibanmu. Kewajibanku adalah mengurus anak orang lain untukmu. Nadia adalah putri kita berdua. Mengadakan jamuan penyambutan untuknya bukanlah sebuah diskusi denganmu, tapi perintah. Wah, tamparannya keras sekali. Adrian tegas sekali memukulmu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Pantas saja hari ini kau begitu ngotot. Rupanya kau sudah tahu, Nadia adalah anak aku dan Adrian. Selama aku masih di keluarga Pratama, kau dan Nadia, jangan harap bisa masuk. Jangan harap bisa masuk.
Aku sarankan, jangan terlalu tinggi menilai diri. Adrian tak hanya mencintaiku, dia juga mencintai Nadia. Di hadapan anak, engkau bukan siapa-siapa. Apalagi, kau hanyalah perempuan mandul. Kau! Sudahlah. Cukup. Lebih baik engkau pergi sendiri. Nanti kalau Adrian sudah bosan dan mengusirmu di depan umum, akan semakin memalukan. Bahkan jika aku pergi, posisi Nyonya Pratama tak akan pernah jadi milikmu. Tak usah kau repot-repot. Oh ya, jamuan penyambutan besok, pastikan dekorasinya cantik. Besok mungkin bukan cuma jamuan untuk putriku, tapi juga hari pertamaku sebagai Nyonya Pratama. Karena kalian semua ingin aku yang atur jamuan ini, maka besok pasti akan kujadikan. Tak terlupakan seumur hidup. Mana mungkin aku tega pukul Alia? Aku benar-benar brengsek. Adrian, kenapa menyakiti diri sendiri? Barusan aku terlalu emosi. Seharusnya aku tak pukul Alia. Aku akan temui dia dan minta maaf. Sudah kurayu Alia. Dia sekarang masih sakit, perlu istirahat. Jangan kira aku tak tahu niat licikmu. Pengacara sudah hubungi kau atau belum? Aku tak paham maksudmu. Masih pura-pura bodoh ya? Senin ikut aku ke dinas catatan sipil, kita urus prosedur cerai. Alia tak boleh tahu soal kita berdua. Adrian, aku cinta padamu. Kita jangan cerai ya. Lagi pula, Nadia masih butuh aku sebagai ibunya. Sudah cukup banyak ku beri padamu. Jangan makin keterlaluan. Dengar baik-baik. Kita akan cerai Senin depan. Kalau kau masih mengadu domba hubunganku dengan Alia Saputra, kau akan kubuat mati mengenaskan. Adrian. Alia Saputra. Kenapa sampai sekarang Adrian Pratama masih memanjakanmu? Aku harus membuatmu menyaksikan dia memilikiku. Jadi milikku. Tak ada yang tak bisa diubah. Cinta Adrian Pratama pun begitu. Dia hanya bisa milikku. Jika tak ingin orang ketiga melihat video ini, tinggalkan Adrian Pratama. Clara Mahendra. Terima kasih banyak telah memberikanku bahan yang begitu menarik. Direktur Pratama. Asalkan Nona Mahendra tanda tangani perjanjian cerai, Anda bisa buatkan Nyonya surat nikah yang sesungguhnya. Bagus sekali. Nadia. Apa yang baru ibu ajarkan? Sudah diingat? Tapi papa bilang, jangan beritahu Bibi Alia kalau ibu mamaku. Kalau tidak, aku tak bisa pulang. Nadia. Apa kau tak ingin selalu hidup bersama ibu dan papa? Bukan, aku ingin. Tapi, Nadia, jika ingin selalu hidup bersama kami, kau harus lakukan seperti kata ibu tadi. Oke? Ayo kita janji kelingking. baik, perkataan ibu, Nadia sudah ingat semua. Nadia anak paling manis. Halo. Foto di dalam flash disk ini. Tolong cetak ukuran ini. Segera. Seukuran ini. Tepat sebesar ini. Bingkai fotonya. Lalu bungkus. Siap. Adrian Pratama. Kejutan ini akan kujadikan tak terlupakan. Alia. Adrian Pratama. Dengan Diharap kejutan menyambut kau dariku. nanti. Dengan Diharap kau kejutan suka dariku. nanti.
Sebelum jamuan dimulai, jangan ada yang buka kain penutup ini. Baik. Panggung yang megah. Sudah tak sabar menanti tokoh utamanya. Ku beri izin pergi. Debunya banyak sekali. Nadia alergi debu. Kau tak tahu? Pergi bersihkan ruangan ini sampai ke sudut-sudutnya. Akulah nyonya rumah di sini. Siapa beri kau hak untuk sesumbar di sini? Hubunganku dengan anak ini sangat istimewa. Acara penting seperti jamuan penyambutan. Tentu harus ku supervisi sendiri. Ku periksa. Keluarga Pratama, kapan giliranmu untuk memutuskan? Sebenarnya ingin ku tata sendiri. Tapi Adrian tak tega. Khawatir lukaku dulu belum sembuh. Jangan terlalu lelah. Makanya ku minta kau gantikan. Lagi pula kau sudah jadi pengasuh keluarga Pratama bertahun-tahun. Pasti sudah terbiasa, kan? Badut murahan, Alia Saputra. Adrian Pratama bilang cinta padamu, lalu apa? Cukup ku gerakkan jari, dan dia dengan sukarela bersujud di hadapanku. Kau cuma batu loncatan untuk kesuksesannya. Kini dia sudah sukses dan ternama. Saatnya kau mundur beri jalan. sudah cukup? Kalau sudah, cepat enyah dari sini. Apa yang kau taruh di sini? Jangan. Jangan. Alia Saputra. Siapa yang izinkan kau memperlakukan tamu keluarga Pratama seperti ini? Bibi, Clara, kamu datang kok. Tidak bilang dulu? Biar ku kirim orang jemput. aku cuma mau pastikan jamuan penyambutan Nadia lancar, tidak ada masalah, dan tak ada penyesalan. Kamu yang paling sayang, Nadia. Nanti urusan begini, serahkan pada pelayan. Jangan capek-capek. Bibi, aku tak banyak membantu. Malah bikin Alia tidak senang. Bahkan suruh aku enyah. Alia Saputra, kau hampir membuat cucuku diambil orang lain. Hari ini jamuan penyambutan, hari sepenting ini, kau masih mau usir Clara? Apa kau tak bisa punya anak? Lalu iri lihat orang bahagia? Ibu, kenapa anak ibu tak bisa punya anak? Dia sendiri yang tahu. Ibu selalu omongin itu. Tidak merasa malu? Alia Saputra, berani-beraninya lancang padaku. Sujud di hadapanku. Aku menikahi keluarga Pratama untuk menjadi nyonya Pratama, bukan jadi pembantu. Meski kau ibu mertuaku, kau tak berhak menyuruhku bersujud. Keluarga kami keluarga terpandang. Bagaimana bisa menikahi perempuan kasar sepertimu? Keluarga terpandang? Keluarga Pratama dapat banyak sumber daya dari keluarga Saputra. Mendapat banyak keuntungan, baru bisa kumpulkan harta segini. Kau berani bicara begitu? Tidak takut lidahmu putus? Kau? Ku beritahu, semua yang dimiliki keluarga Pratama tak sampai 1/10 dari yang pernah kumiliki. Keberanianku berkorban demi cinta. Bukan modal kalian untuk menghinaku. Kau tak bisa punya anak, masih banyak alasan. Hari ini aku harus memberi pelajaran padamu agar kau tahu batas diri. Jangan berkelahi. Lepaskan. Jangan berkelahi. Semua berhenti? Ibu, kau tidak apa-apa? Adrian, nak, dosa apa yang telah kita lakukan? Hingga kau menikahi perempuan kasar ini? Alia Saputra. Kau sudah gila. Dia ibumu. Adrian Pratama. Tanpa tanya benar salah, langsung kau salahkan aku?
Adrian. Cuma beberapa kata dari Bibi. Ada yang benar, ada yang tidak. Alia langsung pukul orang. Aku tak bisa hentikan dia. Alia Saputra. Kau makin keterlaluan. Cepat minta maaf pada ibu. Jadi, Adrian Pratama, kau pikir karena aku cinta dan menikahimu, aku pantas jadi bulan-bulanan keluargamu? Kau menantu orang lain. Sedikit terhina kenapa? Masa kau masih anggap diri putri bangsawan seperti dulu? Katanya sikap ibu mertua, cerminan sikap anaknya. Rupanya, selama ini kau berpikir begitu. Alia Saputra. Sadari statusmu. Posisi Nyonya Pratama bisa jadi milikmu. Bisa juga milik orang lain. Dulu kau cuma pria miskin. Keluarga Saputra sangat berkuasa di dunia bisnis. Nyonya Pratama, kau bukan siapa-siapa. Jangan munafik. Dulu kan kau lihat Adrian berusaha dari nol, berbakat, pasti ungguli keluarga Saputra, makanya berusaha keras nikahi dia. Alia, jangan terlalu palsu. Kami tahu kau mata-matai masa depan keluarga Pratama. Jangan jadi bahan tertawaan. Gelar Nyonya Pratama yang kau incar? Aib seumur hidupku. Adrian, dia keterlaluan. Alia Saputra. Pergi ke atas dan introspeksi. Jangan keluar. Sebelum paham, enyah. Adrian Pratama, kau usir orang yang paling cintaimu. Semoga kau tak menyesal. Ibu Alia Saputra, dengan menyesal kami beritahu, bintang atas nama Anda, Bintang Alia, telah jatuh. Selamat tinggal, pernikahan absurdku. Perkenalkan, ini putri saya, Nadia Pratama. Cantiknya. Apa maksudmu? Bukannya disuruh jangan mencolok. Aku mau masuk dengan bangga. Siapa bisa cegah? Selamat datang, para tamu. Sekarang, dengan bangga saya perkenalkan bintang acara hari ini, Nadia Pratama. Kenapa Alia tidak datang? Bukankah seharusnya dia yang memimpin? Aku peringatkan kau. Jangan berbuat nekat. Masih ingat janji kita? Ingat, Direktur Pratama, bisa potong kuenya. Ucapkan harapan. Berharap. ayah, ibu, ayo kita potong kue bersama. Alia Saputra itu ibumu. Siapa yang menyuruhmu bicara begitu? Tidak, tidak ada yang bilang. Aku hanya lebih suka Mama Clara. Dengar, anak ini bilang Clara Mahendra ibunya. Jangan kau bilang, anak itu dan Clara mirip sekali. Sepertinya gelar Nyonya Pratama bakal berganti orang. Ini semua rencanamu. Benar kan? Katakan, Alia di mana? Adrian, jangan marah-marah. Aku tak tahu apa-apa. Mungkin dia sebentar lagi datang. Adrian Pratama,
Inikah kebahagiaan yang kau tunggu? Kalau begitu, ku kabulkan. 3, 2, Alia mana? 1. 1. Pertunjukan dimulai. Selamat tinggal, pernikahan gilaku. Jangan difoto. Semoga kalian lengket selamanya. Tak akan tenang lagi. Siapa taruh ini di sini? Cepat ambil. Lekas ambil. Jangan difoto. Jangan dilihat. Stop memotret. Cepat panggil orang untuk singkirkan ini. Siapa yang suruh kau gantung foto di sini? Jawab. Foto-foto itu diatur langsung oleh Nyonya Pratama. Beliau juga berpesan, tanpa izinnya, siapapun tak boleh buka penutupnya. Alia! Kenapa kau cuma diam? Cepat panggil orang untuk turunkan lukisan ini. Cepat. Keluarga Pratama masih berani bilang, mereka keluarga terpelajar? Adrian Pratama ini, selingkuh saat masih menikah? Mainnya keterlaluan ya. Anak kecil bernama Nadia itu ternyata benar-benar anak perempuan di luar nikah Adrian Pratama dan Clara Mahendra. Sepertinya keluarga Pratama benar-benar akan kacau kali ini. Nomor yang Anda hubungi. Alia, cepat angkat teleponnya. Aku mau jelaskan. Hello. Nomor yang Anda hubungi. Foto-foto itu, kau yang kirim ke Alia? Bukan. Adrian, aku justru takut Alia tahu urusan kita. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Pasti saat ponselku diperbaiki. Orang lain yang lihat. Hanya kau yang terus mengincar posisi Alia. Selain kau, siapa lagi? Bibi! Adrian, apa kau gila? Semua ini ulah Alia Saputra, perempuan kejam itu. Kenapa kau pukul Clara? Bu! Kalau bukan kau dukung dia, mana berani kirim foto ke Alia? Sekarang keluarga Pratama, jadi bahan tertawaan ibu kota. Puas kau? Bukan, Bibi. Adrian benar. Kau ini serakah, tak tahu malu. Kalau bukan karena kau, mana ada segini banyak masalah. Bukan, Bibi. Adrian. Masih mau sembunyikan kebenaran? Apa kau mau hancurkan keluarga Pratama? Alia Saputra. Kenapa mereka semua suka padamu, benci padaku? Aku takkan menyerah. Selamat kepada kalian berdua atas pernikahannya. Terima kasih. Ternyata, surat nikah asli. Seperti ini rasanya. Direktur Pratama, Sudah ketemu? Nyonya berangkat dari ibu kota pagi ini. Tujuannya tidak diketahui. Tidak diketahui? Selidiki. Nyonya terbang ke negeri Aruna dulu, lalu transit ke negeri Sagara. Terakhir, beli tiket ke Tanah Selatan, sudah kuhubungi ketiga tempat itu. Mereka bilang, Nyonya tak ada catatan masuk. Dia sungguh tak mau kutemukan dia. Tidak. Persiapannya sangat matang. Pasti sudah lama rencanakan kabur. Barang-barang Nyonya? Barangnya? Nyonya bilang mau bersih-bersih sampah. Semua barang itu dibakar. Lalu di balkon, mawar yang Tuan tanam sendiri, juga dibakar. Apa? Apa? Hilang. Semuanya hilang.
Siap, Adrian? Bunga. Alia. Suka? Mawar ini kutanam untukmu. Suka. Alia. Aku cinta kamu. Seperti mawar. Selalu setia. Selalu membara. Kurasakan. Tunggu. Tunggu. Kalau siram setinggi itu, kelopaknya bisa rusak. Biarlah nanti aku yang rawat semuanya. Baik. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan ada yang masuk. Dengar? Baik. Semua ikut kata Alia. Siram sini. Dulu kau janji padaku. Akan menjaganya. Kenapa begitu kejam? Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa? Itu Alia. Pasti Alia. Alia. Alia! Adrian? Kok kamu? Adrian, Alia Saputra sudah pergi. Istri sahmu adalah aku. Yang paling cinta kamu juga aku. Jangan kita cerai, ya? Pergilah. Aku tak mau bertengkar. Adrian, aku cinta kamu. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kenapa kau selalu ganggu aku? Karena kau... Alia sampai pergi dariku. Hanya Alia yang kucinta. Alia istriku. Mengerti? Mengerti. Katakan. Enya! Aku tak mau lihat kamu. Adrian, kau memang terbiasa menolak yang mencintaimu. Kau selalu begitu. Pria memang sama saja. Kaya lalu berubah. Kalau nanti kau kaya, pasti akan tinggalkan aku. Sudahlah. Sayang. Aku bersumpah. Seberapapun kaya Adrian Pratama, akan selamanya cinta Alia Saputra. Takkan berubah hati. Percaya sekali saja? Koki hebat Alia. Lagi masak apa enak? Aku cuma bisa masak mie instan. Nanti jangan benci aku ya. Istriku kok bodoh sekali. Dasar kamu. Kalau gitu hukum kamu. Cuma masak buat aku. Buka mulut. Kepanasan? Kenapa tak tanya aku? Apa aku baik-baik saja? Kalau gitu kau baik-baik saja?
Alia, aku mohon, angkat telepon sekali lagi. Cuma sekali. Alia, Merintis usaha memang sulit. Tapi aku percaya, selama kau terus bertahan, pasti sukses. Aku akan selalu menemanimu, di sampingmu. bukannya kau bilang sangat cinta aku? Kita kan janji seumur hidup bersama. Alia, tega kau tinggalkan aku? Aku brengsek. Aku bukan manusia. Aku salah padamu. Aku salah padamu. Asal kau mau kembali, aku rela tinggalkan segalanya. Orang paling kucintai telah ku kehilangan. Sandal. Sandal wanita. Pria memang selalu si manis yang mata keranjang. Sudah menikah denganku, masih simpan barang bekas mantan? Piyama. Mau mandi dulu? Kalau tak mau nikah denganku, tak perlu menikah. Ngapain bawa barang orang lain? Untuk menghinaku? Masa sih? Kamu yang susah-susah dapatkan untuk menikahi. Aku? Bukan. Maksudku, barang-barang ini khusus. Kusiapkan untukmu. Aku tak pernah punya wanita lain. Ini penjelasan untukku? Ya, aku yang terlalu sensitif. Maaf. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan dia gugup? Kenapa dia tiba-tiba puas? Sudah puas? Bukan itu maksudku. Kita sudah suami istri. Sebenarnya kamu bebas saja. Kamu berdarah. Luka di mana? Kuantar ke rumah sakit. Bukan. Aku datang bulan. Kalau gitu istirahatlah. Aku ke supermarket beli beli itu. Sepertinya aku dapat tamu. Menyebalkan. Adrian. Bisa tidak kau belikan aku pembalut? Suruh pria dewasa, belikan barang begituan. Kalau dilihat orang, malu dong. Kayak bayi besar. Tak berguna. Ternyata orang munafik akan mengeluh kau banyak minta. Orang yang tulus padamu takut tak cukup memberi. Alia. Aku pulang. Ini yang anti bocor samping. Ini rekomendasi pelayan toko. Katanya ini yang paling bagus. Sudah. Kamu ini seluruh supermarket ku bawa pulang. Bukan. Bukan, aku tak tahu mana yang kamu suka. Jadi ku beli semua. Kalau tak ada yang cocok, nanti ku beli lagi. Sepertinya aku bertemu orang yang sangat baik. Seperti hangatnya mentari musim dingin, membelai hangat. Tapi manusia mudah berubah. Adrian Pratama dulu pun pernah bersinar. Aku bersumpah, walau Adrian Pratama jadi kaya raya, akan selamanya cinta Alia Saputra. Kamu kan belum mati? Jangan berlebihan. Hanya saja kemudian hati nuraninya pun gelap. Akankah kamu seperti dia? Aku ganti dulu. Baik.
pria beristri. Wah, Tuan Muda Wijaya yang tak dekat wanita. Ternyata sudah menikah. Bidadari mana yang seberuntung itu? Bukan dia yang beruntung, aku yang beruntung bisa memilikinya lagi. Pewaris muda Kotahu menikah kilat. Kapan perkenalkan kakak ipar pada kami? Undangan pernikahan sudah dikirim. Pernikahan tanggal 12. Semuanya datang ya. Adrian, cepat lihat unggahanku. Sebarkan dong. Tidak. Sibuk sekali. Cepat hapus. Memalukan kalau dilihat orang. Raka Wijaya, kenapa kau siapkan ini untukku? Hah? Kenapa kau posting di lingkar pertemanan? Kalau tak suka, bisa ku hapus. Kenapa kau baik sekali padaku? Bodoh amat sih. Ini kewajibanku sebagai suami. Kenapa menangis? Apa ada ucapanku? Yang salah, pukul aku kalau mau. Pukul saja. Bukan. Kok kekanak-kanakan sekali? Alia Saputra. Akhirnya kau jadi istriku. Alia Saputra. Mungkin kali ini, kau akhirnya pilih orang yang tepat. Coba selidiki. Apa Alia pernah ke Dinas Catatan Sipil? Baik. Direktur Pratama. Nyonya memang pernah ke Dinas Catatan Sipil. Untuk urus ulang surat nikah. Adrian Pratama. Jujurlah. Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Beranikah kau bilang, kau dan Clara Mahendra, tak ada yang kau sembunyikan? Lagi pula besok aku pergi. Tak akan ada lagi yang ganggu kalian berdua. Rupanya Alia tahu segalanya. Dia berulang kali memberiku kesempatan. Tapi ku sia-siakan. Aku brengsek. Aku brengsek. Aku brengsek. Direktur Pratama. Direktur Pratama. Bukankah sebelumnya Anda suruh pengacara? Urus surat nikah asli untuk Anda? Nanti bawa ini. Cari Nyonya Pratama. Begitu Nyonya lihat perhatian ini, dia pasti luluh. Ya, suruh pengacara urus sekarang. Tidak. Suruh dia urus sekarang juga. Setelah selesai, bawa langsung ke saya. Siap. Tunggu. Tunggu. Adrian, coba lihat. Kalung safir ini cantik sekali ya. Tapi harganya 11 miliar rupiah. Terlalu mahal. Memang cantik. Beli kalung yang ku barusan kirim. Ya, lalu antarkan sendiri. Ke istri Direktur Hartono. Adrian Pratama. Kau brengsek. Bagaimana kau biarkan Alia terluka berulang kali? Kau segera ke perusahaan perhiasan. Pesan kalung yang persis sama. Bawa ke sini. Aku mau tebus dosa pada Alia. Siap. Alia, ku beli kalung safir favoritmu. Nanti ku kenakan sendiri untukmu.
Bagaimana? Cantik sih cantik. Tapi kurasa kurang sesuatu. Kurang apa? Ini, bukankah ini air mata cakrawala? Senilai 1,1 triliun rupiah? Dulu dengar dilelang pembeli misterius. Hari ini beruntung. Bisa lihat aslinya. Kalung ini terlalu berharga. Tak bisa ku terima. Yang penting kau suka. Itu sepadan. Beli kalung yang baru kukirim. Beli kalung yang baru kukirim. Beli kalung yang baru kukirim, ya? Antarkan sendiri padaku. Tepatnya ke Nyonya Hartono. Adrian Pratama, kau tahu aku suka kalung itu. Kenapa kau beli? Lalu kau beli ke orang lain? Suka apa gunanya? Kuberikan ke Nyonya Hartono. Bisa tukar kontrak. Senilai 220 miliar rupiah. Ada yang cuma lihat untung. Ada yang matanya cuma untukmu. Alia. Aku tahu kau tak tega tinggalkan aku. Kau akhirnya pulang. Alia. Dengar penjelasanku. Surat nikah itu. Cuma salah paham. Yang kucinta cuma kamu. Maafkan aku ya. Kumohon. Dasar orang gila. Salah orang kali. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini pacarku. Ganggu dia lagi. Gua gebukin kau. Tidak. Itu Aliaku. Ku kasih uang. Banyak uang. Kembalikan Alia. Padaku ya. Kumohon. Siapa mau uang kotormu? Kau kira di dunia ini segala sesuatu bisa dibeli pakai uang? Bukankah ini direktur utama? Grup pertama, Adrian Pratama. Katanya dia selingkuh. Punya anak di luar nikah. Sampai istrinya kabur. Iya. Seberapapun hartaku. Takkan kembali cinta Alia padaku. Adrian. Alia. Cuaca sangat dingin. Kenapa tidak pulang? Alia. Aku sudah berusaha sangat keras. Kenapa gagal lagi? Apa aku tak berguna? Memulai usaha memang sulit. Tapi aku percaya, asal kamu terus bertahan, pasti sukses. Aku selalu menemanimu. Alia. Asal kamu mau kembali. Aku rela lepaskan. Semuanya. Siapa bisa bantu temukan Alia? Aku beri hadiah 11 miliar. Aku, Adrian Pratama. Janji ditepati. Direktur Pratama bahaya, pemegang saham terbesar, tiba-tiba minta tarik modal. Dasar dia tarik modal? Waktu gue cari uang, nggak bagi ke mereka. Sekarang lihat gue susah, langsung mau kabur. Bangsat mata duitan. Direktur Pratama, kecilkan suara. Aku tahu mereka kenapa tarik modal. Bilang pada mereka, urusan keluargaku tak pengaruhi bisnis perusahaan. Direktur Pratama, ini tak mungkin. Karena pemegang saham terbesar adalah Ayah. Kenapa ayah datang? Direktur Pratama. Selama ini, pemegang saham terbesar misterius itu adalah ayah Nyonya. Adrian Pratama, kamu binatang. Alia rela putus hubungan keluarga untuk bersamamu. Begitu perlakukan dia. Ayah. Dengar penjelasanku. Ku beritahu, kesuksesanmu. Karena Alia berlutut memohon.
Bukankah kau sudah putus hubungan dengan kami? Masih kembali buat apa? Ayah. Ibu. Perusahaan Adrian Pratama kalau tak ada, suntikan dana lagi, pasti bangkrut. Tolonglah dia. Pulanglah. Meski Adrian bangkrut, memang pantas. Ibu. Ayah. Kumohon, tolonglah dia. Aduh, cepat bangun. Keluarga Saputra, kapan punya anak tak berguna seperti kamu? Ayah. Ayah setuju? Ya, Ayah. Tapi kau harus janji satu hal lagi. Hal ini jangan sampai dia tahu. Dia sangat tinggi harga dirinya. Kalau dia tahu, pasti tak terima. Kukira aku sukses karena usahaku sendiri. Ternyata Alia yang diam-diam membantuku. Ayah, aku tahu salah. Katakan padaku, di mana Alia? Aku tak bisa hidup tanpanya. Ayah, aku mohon. kau tak pantas menemui Alia. Ayah, Ada hal lain. Laporan medis ayah keluar. Kata dokter. Ada beberapa kelainan. Lihatlah. kumpulkan semua orang, ikut aku ke rumah sakit. Adrian Pratama. 5 tahun lalu aku bisa tipu kau nikah denganku. 5 tahun kemudian, aku bisa buat kau menikahiku. Segera, semua harta keluarga Pratama jadi milikku dan Nadia. Adrian, kau akhirnya datang? Perempuan hina. Berani kau menipuku? Nadia sebenarnya anak siapa? Jawab aku. Nadia tentu anakmu. Mana mungkin aku menipumu? Clara Mahendra, lihat baik-baik sebelum jawab. Dengarkan penjelasanku. Foto dari jamuan penyambutan terakhir. Kau yang kirim ke Alia? Bukan aku. Mana mungkin aku. Bukan aku. Masih berani menipuku? Semua karena kau. Alia tinggalkan aku. Aku bunuh kau. Alia Saputra takkan kembali. Dia sudah nikah dengan orang lain. Apa katamu? Ulangi. Adrian, Alia Saputra sudah nikah dengan pria lain. Mencintainya lagi pun percuma. Alia sangat cintai aku. Dia takkan tinggalkan aku. Kau menipuku, benar kan? Semua kau yang goda aku. Sakiti hati Alia. Semua salahmu. Jelas kau sendiri tak tahan godaan. Adrian, sekarang yang paling cintaimu aku. Yang tetap di sisimu. Aku. Diam. Bawa dia pergi. Betapa banyak derita Alia. Aku balas 10 kali lipat. Ya, Adrian Pratama. Adrian Pratama brengsek, lepaskan aku. Nadia. Adrian Pratama. Bawa dia ke panti asuhan. Seumur hidupku, aku tak mau lihatnya lagi. baik. Aku tak mau, Ayah. Aku tak mau. Lepaskan aku. Ayah! Direktur Pratama. Apa perlu kami terus mencari nyonya? Cari. Harus dicari. Alia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia pergi? Benar kan? Dia bahkan bilang, akan menonton bintang denganku. Oh iya, menonton bintang.
Bintang birunya mana? Kenapa? Kenapa? Bintang birunya hilang? Ah! Kenapa hilang? Kenapa? Bintang Alia mana? Maaf Tuan, bintang Alia sudah jatuh 3 hari lalu. Mana mungkin bintang bisa jatuh begitu saja? Aku mau 10, tidak 100. Suruh Alia datang, sialan. Sangat disayangkan, saat ini tidak ada bintang yang bisa dinamai. Enya, tak ada? Pergi. Pergi. Istriku, hal kecil seperti ini, serahkan pada pelayan saja. Ngapain kau repot-repot? Permen dan undangan pernikahan. Harus disiapkan sendiri biar tulus. Mari. Lambang bahagia ganda sepertinya di kamar. Aku ambil dulu, cepat pasang, ini juga. ...22 Maret 2018. Hari ini ada jamuan keluarga Saputra. Kupikir aku takkan pernah tertarik pada wanita, tapi hari ini aku jatuh cinta padanya. Halo, namaku Alia Saputra. Namaku Raka Wijaya. Tanggal 15 April, Alia Saputra di depan semua orang, merobek janji pertunangan kami. Bahkan, demi pria itu, dia putuskan hubungan dengan orang tuanya. Orang tuaku menjodohkanku lagi, tapi seumur hidup, selain dia, aku takkan mau menikahi siapapun. Kenapa tak kencani Nona Santoso? Bagaimana aku menghadapi Bibi Santoso nanti? Bu, untuk acara jodoh-jodohan, lain kali jangan panggil aku. Aku takkan pergi. Dasar anak durhaka. Kau mau bunuh ibu? 2 April 2025, 5 tahun kemudian, dia meneleponku lagi. Bahkan mengajakku menikah. Saat itu, aku senang sampai ingin terbang ke sisinya dan memeluknya erat. Wah, Nona Saputra sudi juga menelepon saya. Raka Wijaya, apa kau masih mau menikahiku? Sekarang Nona Saputra sudah wanita bersuami. Mau selingkuh denganku? Kamu hanya perlu jawab, mau atau tidak. Hah, 5 tahun jadi istri bohongan? Apa rasanya? Sudahlah, anggap saja tak kudengar. Tunggu dulu. Aku mau. Siapa bilang aku tidak mau? 4 hari lagi, ketemu di depan Dinas Catatan Sipil Kota Marina. Siapa yang enggak datang, dia anjing kecil. Sudah diputuskan begitu. Aku ada urusan, ditutup dulu ya. Dah. Raka Wijaya. Alia, kenapa kamu menangis? Aku cuma merasa senang ada kamu. Aku mau lanjut nulis undangan. Kamu buruan bungkusin? Bagaimana kelanjutannya? Direktur Wijaya, umpannya sudah disebar. Tak lama pasti ada yang makan. Direktur Pratama, ada kabar tentang Nyonya. Cepat katakan. Di mana Alia? Ada orang misterius bilang dia punya kabar tentang Nyonya. Tapi
Dia minta 220 miliar rupiah baru mau bicara. Berapapun diminta, berikan saja. Tapi direktur, rekening Anda sudah kosong. Gadaikan saja perusahaan. Aku cuma mau tahu di mana Alia. Direktur, 220 miliar bukan jumlah kecil. Kalau Anda tak bisa bayar, benar-benar akan tak punya apa-apa. Takut apa? Nanti setelah kita bawa Alia pulang, akan dapat dukungan keluarga Saputra. Nanti, beli kembali perusahaan itu. Ya, kan? Baik, direktur. Uangnya sudah kukirim. Cepat katakan di mana Alia. Direktur Pratama, tenang dulu. Istri Anda selama ini bersama Raka Wijaya. Mereka sudah menjadi pacar. Tapi jangan terlalu khawatir. Katanya Raka Wijaya segera menikah. Nanti istri Anda akan jomblo lagi. Dia mau menikah. Kenapa masih mengganggu Aliaku? Aku tahu. Raka Wijaya pasti masih dendam. Karena dulu Alia membatalkan pertunangan mereka. Jadi, dia sengaja mendekati Alia. Ya, pasti begitu. Raka Wijaya, tunggu saja. Aku akan di pernikahanmu, bongkar wajah aslimu. Nanti, lihat kau masih berani. Ganggu Alia. Tuan, tolong tunjukkan undangan. Kau tahu siapa aku? Aku direktur utama grup Pratama, Adrian Pratama. Siapapun kau, tak ada undangan, tak boleh masuk. Enya, lagi-lagi sok gaya. Nebeng makan minum. Mau apa? Saudara. Saudara, tolong bantu aku. Uang ini semua untukmu. Bi beneran? Ya. Baik. Ayo taruh saja di sini. Iya. Terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri pernikahan saya. Raka Wijaya, kau tak cuma bohongi Alia, tapi juga suruh satpam menghina saya. Akan kubalas. Hari ini hari spesial. Saya di Raka Wijaya akan menikahi wanita tercinta dalam hidup saya. Raka Wijaya, kau penipu. Wanita itu, alias Saputra, sudah bersama pria lain. Adrian Pratama, kau masih memikirkan dia? Malah mau membelanya? Berdasar apa? Alias Saputra beruntung sekali. Halo semuanya. Saya Adrian Pratama, direktur utama grup Pratama. Hari ini, saya akan buka topeng, pewaris ternama. Grup kau tahu Raka Wijaya. Apa yang terjadi? Adrian Pratama ini, gila apa? Direktur Pratama rela merendahkan diri. Untuk di hadapan banyak orang, bongkar topeng saya. Harus ku dengar baik-baik. Lanjutkan. Kau pikir kaya dan berkuasa? Bisa kuasai segalanya? Ada orang punya tunangan sendiri? Masih goda istri orang. Kau manusia bejat. Tuan Muda Wijaya selalu menjaga diri. Selain istrinya yang baru, bertahun-tahun ini, tak ada wanita lain di sisinya? Kau di atas panggung ngomong apa sih? Dasar orang gila. Berani buat onar di sini? Satpam mana? Usir orang ini. Biarkan Tuan Pratama lanjut. Perhatikan baik-baik. Ini
foto Raka Wijaya berkencan dengan istriku. Dia sampah. Dia cuma ngomong kosong. Apa maksudnya? Tuan Muda Wijaya tak mungkin begitu. Raka Wijaya, asal Alia tahu sifat aslimu, dia akan kembali padaku. Tuan Pratama, tak penasaran. Siapa pengantin? Hari ini, Maksudmu? Wah, cantik sekali. Sungguh mempesona. Alia, istriku, kau datang. Upacara belum dimulai. Siapa bilang aku istrimu? Alia Saputra, kenapa? Aku diusir Adrian Pratama, hidup seperti anjing, terhina. Sedangkan kau malah lebih bersinar. Kuberang, Alia, kenapa kau di sini? Dia kenapa ada di sini? Ini kejutan untukmu. Siapapun yang menyakitimu, tak akan luput. Sekretaris Hartono. Alia, ini saham grup Pratama, seluruhnya, dan juga hadiah pernikahan untukmu hari ini. Segala yang dimiliki Adrian Pratama, pada dasarnya berasal darimu. Sekarang, kembali ke pemiliknya. Ini, sumbangkan saja. Segala hal yang terkait dengannya, aku tak mau lagi. Tak ingin melihatnya. Ikuti kata istri. Sumbangkan saja. Bagaimana saham grup Pratama bisa ada di tanganmu? Menurutmu, Kau, orang yang mengirimiku foto, membocorkan info pernikahan, bahkan mengatur pembelian saham. Orang misterius itu kau yang atur. tampaknya, kau belum terlalu bodoh sampai tak tertolong. Jadi selama ini kau mengatur skema di belakangku? Raka Wijaya, aku lawan kau? Aku lawan kau? Adrian Pratama. Sejak kau menyakiti Alia, seharusnya kau sudah tahu akan berakhir seperti ini. Alia, Alia. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Aku tahu salah. Mari kita mulai lagi. Boleh? Boleh? Berapa kali ku beri kau kesempatan? Kau sendiri yang tak menghargainya. Kau terus-menerus menginjak-injak ketulusanku. Baru sekarang kau minta maaf? Bukankah sudah terlambat? Alia, aku benar-benar sadar salah. Kasih aku kesempatan lagi. Kita mulai dari awal. Aku dan Clara Mahendra sudah selesaikan prosedur cerai. Setelah selesai, kita bisa ambil surat nikah kita. Alia, kumohon Alia. Kasih sayang yang terlambat tak berharga. Dulu aku sangat berharap kau berbalik. Tapi kau sama sekali tak peduli. Ada hal-hal yang tak kudapat saat kuinginkan. Kini kau berikan, pun aku tak peduli lagi. Apalagi, aku sudah temukan orang yang paling mencintaiku. Alia, Cukup, Adrian Pratama. Tak ada yang mau lihat drama kasihan palsumu. Hubunganmu dengan Alia bisa sampai seperti ini. Itu akibat ulahmu sendiri. Kau yang dorong Alia selangkah demi selangkah ke pelukanku. Benar, memang dia. Dan ku beritahu, kau tak layak untuk Alia. Kedepannya yang berdiri di samping Alia. Hanya aku. Ayo kita pergi. Alia. Raka Wijaya, kau benar. Ternyata semua ini akibat ulahku sendiri.
Silakan pengantin bertukar cincin. Wah, sungguh bahagia. Alia Saputra. Adrian Pratama masih tak tega melepasmu. Hartanya triliunan pun diabaikan. Kau kan janda dan sudah tua. Raka Wijaya masih mau menerimamu. Kenapa? Aku harus hidup seperti musuh semua orang. Aku tak terima. Upacara selesai. Alia, Tamu sudah dilayani orang tua, kau istirahat dulu. Hahaha. Clara Mahendra. Alia Saputra, aku sampai jadi seperti ini. Semua gara-garamu. Setelah kau pergi, si brengsek Adrian Pratama menyalahkanku atas segalanya. Menghinaku habis-habisan. Lalu membekukan semua kartu bankku. Mengusirku. Itu salahmu sendiri. Alia Saputra, bukankah dia mencintaimu? Kalau begitu aku habisi kau. Biar dia menyesal selamanya. Alia lari. Raka Wijaya, kau. Raka, aku rasa ada yang tak beres. Sudah aku taruh obat bius di air. Hari ini kalian semua mati. Tak ada yang lolos. Alia Saputra. Alia Saputra. Aku sudah berusaha keras memisahkanmu dari Adrian. Tapi dia memang mencintaimu, bahkan demi kamu. Perusahaannya pun rela ditinggalkannya. Kenapa? Aku tak mengerti. Lalu Raka Wijaya, pewaris keluarga Wijaya, ternyata juga mencintaimu bertahun-tahun. Apa kelebihanmu? Aku penasaran. Makin kalian mencintainya, makin ku bencinya. Alia Saputra. Aku ingin lihat, setelah kau mati, betapa sakitnya hati mereka. Raka Wijaya? Raka Wijaya? Karena kau ingin mati, matilah kau dulu. Sekarang, siapa bisa lindungi kamu? suara Alia. Alia Saputra. Alia, Adrian Pratama. Ah! Mati. jangan sentuh Aliaku. Ah! Hahaha. Alia Saputra. Mati, matilah semua. Mati. Alia. Akhirnya kali ini, aku yang lindungi kamu. Raka Wijaya? Raka, kau bagaimana? Kau bagaimana? Darahmu banyak sekali. Kita ke rumah sakit. Aku antar kau ke rumah sakit. Alia. Kenapa kau masih tak mau maafkan aku? Terima kasih sudah selamatkanku. Mulai sekarang, kita impas. Tak perlu bertemu lagi? Ayo pergi. Alia. Kenapa orang selalu, setelah berbuat salah,
Baru menyesal pun terlambat.